Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Christina Arka Glenzili Basa dengan NIM akhir 043. Saya Luhurika Purwaningtyas dengan NIM akhir 044. Saya Risma Wandari dengan NIM akhir 005. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi keputusan investasi terkait portofolio investasi internasional. So, simak videonya ya! Investasi portofolio internasional. Investasi portofolio internasional merupakan investasi yang berisikan instrumen keuangan yang dimana jangka waktunya itu pendek dan merupakan salah satu cara untuk berinvestasi di luar negeri. Menurut Dewi Cahyani Pangestuti pada bukunya tahun 2020, pada halaman 246 terdapat beberapa aspek yang menjadi alasan pemodal tertarik untuk melakukan investasi portofolio internasional. Antara lain, yang pertama, kontribusi dalam perkembangan pasar asing. Yang kedua, investor dapat menerapkan strategi untuk mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga, kemungkinan adanya dampak diversifikasi yang digunakan untuk mengurangi risiko. Dan yang terakhir, pasar yang telah dikelompokkan menjadi biasanya tingkat keuntungannya naik turun. Selanjutnya ini ada elemen yang mempengaruhi investasi portofolio internasional. Banyaknya faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama dalam membeli sekuritas asing. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi investor asing, diantaranya yang pertama, potensi pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan ekonomi negara tujuan banyak diburu oleh investor asing. Selain itu, mereka sering menjual investasi mereka ketika ekonomi yang sedang buruk seperti selama resesi ekonomi. Yang kedua itu ada risiko kedaulatan, di mana risiko ini memiliki tingkat risiko yang tinggi karena kemungkinan bahwa pemerintah tidak akan mampu melunasi utangnya. Investor asing biasanya menggunakan sovereign rating untuk mengukurnya ketika memutuskan bobot untuk berinvestasi di berbagai negara. Yang ketiga itu ada tingkat bunga, di mana karena investor mengharapkan keuntungan besar, maka investor asing memilih negara dengan suku bunga yang tinggi. Lalu yang keempat ada tarif pajak, di mana tarif pajak yang tinggi mengurangi return dari dividen, bunga, dan keuntungan modal yang direalisasikan. Akibatnya, investor internasional seringkali memilih negara dengan pajak yang rendah untuk berinvestasi. Dan yang terakhir itu ada tarif kurs mata uang. Karena investasi internasional melibatkan dua mata uang yang berbeda, maka nilai tukar dapat mengakibatkan risiko translasi. Nilai tukar dapat menyebabkan keuntungan translasi dan terkadang kerugian translasi. Selain itu, nilai tukar mata uang yang fluktuatif meningkatkan ketidakpastian dan menghalangi investor untuk melakukan investasi. Lalu, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian investasi portofolio asing, di mana keuntungannya itu yang pertama, menjadi sumber pemasukan pinjaman dana bagi perusahaan domestik yang mana dapat digunakan untuk melakukan perluasan pasar perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada manfaat nilai tukar, yaitu memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari nilai tukar mata uang negara lain di saat nilai tukar di negaranya sendiri itu melemah. Yang ketiga itu investor memiliki akses kredit internasional di negara investor melakukan investasi yang signifikan yang mana hal tersebut dapat menguntungkan jika saja keadaan kredit di negara asal investor mahal atau bahkan tidak tersedia dikarenakan alasan tertentu. Dan yang keempat itu, keuntungan investor dalam mendapatkan kanal pasar internasional yang lebih luas cakupannya, di mana investor bisa melihat bagaimana peluang penjualan di negara tujuan investasinya, karena bisa saja penjualan suatu barang di negara asal investor itu tidak sebanyak dengan penjualan di negara lain. Lalu, kerugiannya ini yang pertama, rentan terhadap pembalikan. Jenis investasi ini sensitif terhadap pembalikan dikarenakan berorientasi jangka panjang, di mana jika terdapat negara yang memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi dan ekonomi sedang menurun, maka para investor akan langsung keluar dari pasar. Dengan adanya arus keluar modal asing ini dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar dan dapat membuat perekonomian sebuah negara goyah secara tiba-tiba dan dalam skala yang besar.
Yang kedua itu rentan terhadap pergerakan nilai tukar jangka pendek. Sensitif akan mobilitas nilai tukar jangka pendek yang dimana secara spektakuler dapat mempengaruhi pendapatan dari investasi dan nilai total portofolio asing. Yang ketiga itu terjadinya perubahan pada lingkup politik suatu negara dapat mempengaruhi norma investasi, kebijakan ekonomi, dan investasi di negara yang ditujukan. Dan yang terakhir itu likuiditas pada pasar modal di negara berkembang cenderung rendah meskipun potensi imbal hasil yang dinegosiasikan itu tinggi sehingga menyebabkan volatilitas harga yang tinggi. Definisi risiko menurut Prastio yang mana merupakan ketimpangan yang terjadi antara besaran return diekspektasikan atau expected return dengan besaran return yang terjadi atau actual return. Next itu kita membahas mengenai karakteristik investor terhadap risiko. Di sini terdapat 3 karakteristik investor. Yang pertama itu ada investor risk seeker. Sesuai dengan namanya nih, risk seeker itu pencari risiko. Jadi investor dengan karakteristik ini menyukai sebuah tantangan sehingga tidak takut dengan adanya risiko yang besar. Yang kemungkinan nanti akan bisa terjadi atau biasa disebut dengan investor yang agresif nih. Nah, mereka juga akan mendapatkan kemungkinan return yang besar. Jadi seperti kutipan yang sering kita dengar, high risk, high return. Yang kedua itu ada investor risk netral. Investor risk netral ini karakteristik itu ekuivalen terhadap risiko atau netral, sehingga mereka itu biasa mencari peluang yang terjadinya keseimbangan antara actual return dengan risiko yang dihadapi. Yang ketiga itu ada risk averter. Karakteristik investor ini itu nggak suka sama yang namanya tantangan dalam berinvestasi, sehingga mereka itu selalu menghindari adanya risiko yang besar. Selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Menurut Taindelin 2010, ada banyak faktor risiko yang mempengaruhi tingkat risiko investasi. Nah, berikut beberapa faktor di antaranya. Yang pertama itu ada risiko bunga. Risiko bunga adalah risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi imbal hasil sebagai akibat dari fluktuasi suku bunga. Harga sekuritas dipengaruhi secara negatif oleh perubahan suku bunga. Yang kedua ada risiko pasar, yang dimana merupakan risiko yang terkait dengan ketidakpastian pengembalian yang berfluktuasi mempengaruhi setiap sekuritas di pasar secara keseluruhan. Yang ketiga ada risiko inflasi, yaitu di mana daya beli seluruh sekuritas dipengaruhi oleh risiko inflasi yang menjadi salah satu faktornya. Kemudian yang keempat ada risiko perusahaan, di mana risiko yang datang karena menjalankan bisnis di suatu sektor atau industri tertentu. Yang kelima ada resiko keuangan, yaitu di mana resiko yang dihasilkan dari perusahaan yang menggunakan leverage keuangan atau penggunaan utang dalam investasi sebagai tambahan untuk mendanai aktiva perusahaan. Lalu yang keenam ada resiko likuiditas, yaitu resiko yang terkait dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas dipertukarkan yang kita sebut sebagai resiko likuiditas. Jadi, suatu investasi itu kita anggap liquid jika dapat segera dibeli atau dijual tanpa mengalami pergerakan harga yang substansial dan sebaliknya. Dan yang terakhir yang ketujuh ada resiko exchange, yaitu di mana resiko yang terkait dengan variabilitas pengembalian sekuritas yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Resiko ini lebih sering kita kenal dengan resiko nilai tukar. Dan yang terakhir ada resiko negara, yaitu resiko yang ditimbulkan oleh adanya gejolak politik suatu negara yang dapat mengakibatkan berpengaruhnya kepada harga saham. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada return dan resiko dalam konteks portofolio. Nah, dalam konteks portofolio itu sendiri, yaitu semakin besar penambahan instrumen saham untuk portofolio, maka semakin besar pula keuntungan dari pengurangan resiko. Jadi, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa setidaknya disarankan 10-20 jenis instrumen saham yang berbeda diperlukan untuk meminimalkan resiko portofolio tersebut. Namun, menurut konsep pengurangan ini, keuntungan dari menurunkan resiko portofolio secara bertahap akan berkurang hingga di suatu titik, di mana setelah itu akan lebih banyak lagi sekuritas tidak akan mendapatkan keuntungan dari penurunan resiko portofolio tersebut.
Selanjutnya ada macam-macam resiko. Jadi, dalam portofolio ini terdapat 3 kategori resiko. Yang pertama ada resiko sistematis, kedua resiko tidak sistematis, dan yang ketiga ada resiko total. Yang pertama kita akan bahas adalah resiko sistematis. Resiko sistematis ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan, sehingga melakukan diversifikasi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan resiko ini. Contohnya itu seperti fluktuasi dalam tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan peraturan pemerintah. Semua saham yang tercatat di bursa efek akan berpengaruh pada resiko sistematik ini, sehingga resiko ini sering kita sebut sebagai resiko yang bersifat umum. Yang kedua ada resiko tidak sistematis. Resiko ini lebih berkaitan pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Jadi risiko perusahaan ini bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Risiko ini lebih sering dikenal sebagai risiko tidak sistematis karena berbeda tergantung pada bisnis atau industri. Jadi tingkat fluktuasi risiko ini bervariasi dari satu saham ke saham lainnya, sehingga masing-masing memiliki sensitivitas yang unik terhadap perubahan pasar. Nah, contohnya apa aja sih? Yang pertama itu ada struktur aset, risiko likuiditas, struktur modal, dan lain-lain. Nah, selain itu, risiko ini tuh sering disebut sebagai risiko yang dapat didiversifikasi atau dapat dihindari atau dapat dikelola. Yang terakhir ada resiko total, yaitu merupakan gabungan dari resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas cara menghitung return dan resiko. Yang pertama ada return. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, return ini dapat kita gambarkan seperti ketika kita membeli sekuritas di pasar modal, seorang investor mengharapkan tingkat pengembalian tertentu sebagai imbalan atas risiko tertentu. Nah, imbalan tersebut yang kita sebut sebagai return. Nah, menurut Raihan et al., return mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari investasi. Untuk menghitung return, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana PT sama dengan harga pada periode tersebut dikurang dengan PT-1, yaitu harga pada periode sebelumnya, ditambah dengan DT, yaitu dividen periode tersebut, dibagi dengan harga pada periode sebelumnya. Nah, setelah kita membahas return, selanjutnya ada lagi nih jenis return yang lain, yaitu terdapat pengembalian yang diharapkan atau expected return, di mana return tersebut dapat atau tidak dapat diperoleh di masa depan. Return yang diharapkan adalah perkiraan yang dinilai belum terjadi atau ex ante data, dan lawannya adalah realisasi return yang sudah terjadi atau ex post data. Nah, investor ini harus memperhitungkan setiap peluang untuk memahami tingkat pengembalian tertentu atau yang disebut sebagai ketidakpastian. Untuk mengukur pengembalian aset sebagai resiko, selanjutnya kita akan menghitung expected return, di mana kita akan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu return ke I atau return tahun tersebut yang mungkin terjadi, kemudian dikali probabilitas kejadian return ke I, lalu sigma N, banyaknya return yang mungkin terjadi. Nah, setelah membahas return, kita akan lanjut ke resiko. Kalau tadi kita udah paham nih mengenai return, makanya selanjutnya ada resiko. Dalam konteks manajemen investasi ini, resiko didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat pengembalian yang sebenarnya. Semakin besar perbedaan, maka semakin besar tingkat resikonya. Nah, menurut Handling 2010 mengatakan bahwa variance dan standar deviasi adalah dua metode variabilitas pengembalian yang paling sering digunakan. Keduanya menghitung perbedaan antara pengembalian aktual dan pengembalian rata-rata. Variance dan standar deviasi ini adalah ukuran statistik dari ukuran penyebaran. Nah, untuk menghitung resiko, rumusnya gimana sih? Oke, rumus untuk menghitung resiko adalah
Untuk yang variance return dulu ya, yaitu standar sigma expected return dikali dengan probabilitas kejadian return tersebut. Nah, untuk yang deviasi standar atau resiko, yaitu dengan setengah kuadratkan variance return tersebut. Semoga paham ya apa rumus yang telah aku sampaikan barusan. Lanjut adalah kita akan membahas tentang contoh kasus menghitung return dan resiko. Kita lihat dulu soalnya di sini ada probability return saham A dan return saham B. Kita diminta untuk menghitung expected return, variance, dan standar deviasi masing-masing saham. Kemudian jika bobot saham A sebesar 75% dan bobot saham B sebesar 25%, maka hitunglah expected return portofolio, standar deviasi, covariance, dan correlation dari portofolio berisikan dua saham tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita asumsikan terdapat 5 kondisi di mana terdapat 5 kemungkinan atau probabilitas dari masing-masing return antara saham A dan saham B. Di sini kalian bisa menghitungnya menggunakan rumus manual seperti yang tadi telah aku sampaikan maupun menggunakan Excel. Untuk pertanyaan pertama, kita menghitung dulu nih expected return dari kedua saham A dan B. Yang expected return saham A didapatkan dari probabilitas dikalikan dengan return saham A, di mana 10% dikali 25% hasilnya 0,03, dan seterusnya sampai kondisi 5. Untuk expected return saham B sama, yaitu dengan mengalihkan 10% dikali dengan 35% dan hasilnya adalah 0,04. Dan seterusnya sampai kondisi 5. Setelah menghitung expected return, kita lanjut buat menghitung variance dari saham A dan B. Untuk kedua saham A dan B sama dengan mengalihkan probabilitas kemudian dibagi dengan return saham lalu dikurang expected return, kemudian kalian pangkatkan 2. Di sini kalian sesuaikan return saham dan expected return-nya ya. Jadi, bingung kan? Nah, maksudnya ini adalah 10% dikali dalam kurung 25% dikurang 0,03 kalian tutup kurung lalu pangkatkan 2 sehingga menghasilkan variance A yaitu sebesar 0,016. Untuk variance B sama menggunakan probabilitas yang ini, kemudian untuk return sahamnya return saham B, dan untuk expected return-nya expected return saham B. Nah, setelah kita mendapatkan semua keseluruhannya, kita akan jumlah semua dari expected return dan variance. Di sini total untuk expected return saham A 37,75% dan untuk expected return saham B sebesar 19,75%. Lalu untuk variance A totalnya 0,0066 dan untuk variance B totalnya 0,047. Selanjutnya adalah kita menghitung covariance dari kedua saham A dan B dengan rumus mengalihkan probabilitas kemudian dibagi dengan return saham dikurang jumlah expected return kemudian dikali. Bingung kan? Nah, jadi gini nih. 10% dikali dalam kurung 25% dikurang 37,75%. 37,75% maksud saya, tutup kurung dikali 35% dikurang 19,75% tutup kurung sehingga menghasilkan minus 0,0019. Lalu untuk seterusnya sama rumusnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan standar deviasi atau resiko dari kedua saham tersebut, kita bisa menggunakan rumus manual seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dengan menggunakan setengah kuadrat variansi. Kalau menggunakan Excel, kalian dapat menggunakan rumus sama dengan SQRT dalam kurung 8,14% untuk yang varians A, dan untuk yang varians B sama dengan SQRT dalam kurung 6,87%. Nah, didapatkan hasil resiko dari saham A dan B. Terlihat bahwa saham A memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham B.
Nah, selanjutnya adalah correlation atau hubungan di antara dua saham tersebut, di mana minus 0,0051 didapatkan dari jumlah covariance A dan B dibagi dalam kurung 8,14% dikali 6,87%, sehingga menghasilkan nilai sebesar minus 0,9047%. Maksud saya 0,90475. Kemudian lanjut untuk pertanyaan B. Jika bobot saham A sebesar 75% dan bobot saham B sebesar 25%, hitunglah expected return portofolio, standar deviasi, covariance, dan correlation dari portofolio berisikan dua saham tersebut. Nah, kita udah fokus ke kolom atau baris yang paling bawah atau tabel yang paling bawah. Nah, perhatikan ya, di kolom expected return portofolio didapatkan dari bobot saham A yaitu sebesar 75% dikali dengan 37,75% ditambah dalam kurung 25% bobot saham B dikali 19,75%. Nah, hasilnya itu 33,25%. Selanjutnya adalah kolom variance portofolio. Didapatkan dari 75% dikali 8,14%, kalian pangkatkan 2, lalu ditambah bobot saham B 25% dikali 6,87%, lalu kalian pangkatkan 2, kemudian ditambah lagi 2 dikali dalam kurung 25% dikali 6,87% dalam kurung, tutup kurung, dikali 75% dikali lagi 8,14%. Lalu kemudian dikali minus 0,9047. Nah, hasilnya adalah 0,0021. Setelah menghitung varians, kalian dapat dengan mudah mendapat standar deviasi atau resiko dengan setengah kuadrat dari variansi, atau apabila menggunakan Excel, kalian dapat menggunakan rumus sama dengan SQRT dalam kurung 0,0021. Nah, hasil gabungan resiko apabila saham digabungkan dengan bobot masing-masing yaitu sebesar 4,61%. Jadi, terlihat bahwa apabila saham tersebut digabungkan, menimbul dengan bobot masing-masing yaitu saham A 75%, saham B 25% menghasilkan resiko 4,61%, di mana resiko tersebut lebih kecil apabila investor tidak menggabungkan kedua saham tersebut. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Berdasarkan perhitungan di atas, resiko saham A memiliki total resiko lebih tinggi dibandingkan dengan total resiko saham B, meskipun return saham A lebih tinggi dibanding saham B. Jadi seperti teori yang kita tahu, high risk, high return, low risk, low return. Lalu artinya jika semakin tinggi return, semakin tinggi pula resikonya dan sebaliknya. Untuk dijadikan kombinasi nih portofolio saham, karena hasilnya negatif berarti kombinasi kedua saham tersebut bernilai baik. Kombinasi saham tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan dan dijadikan portofolio investasi. Hasil yang menunjukkan negatif, maka arahnya hasil yang menunjukkan negatif tadi itu maksudnya yang ini ya, minus 0,9047. Karena hasilnya negatif, maka arahnya berlawanan, di mana jika saham A naik, maka saham B akan turun. Begitu juga sebaliknya. Dengan melakukan perhitungan kombinasi portofolio saham, dapat meminimalkan resiko dari saham tersebut. Selain itu, dengan perhitungan expected return, kita bisa tahu nih return dari masing-masing saham dan return saham apabila kita kombinasikan, sehingga kita dapat memilih mana yang memiliki resiko paling kecil. Pada perhitungan di atas, dengan mengkombinasikan kedua saham dengan bobot masing-masing saham didapatkan return sebesar 33,25% dengan resiko 4,6%, di mana resiko tersebut nih lebih kecil dibandingkan resiko kedua saham jika kita tidak kombinasikan. Dengan expected return dari kombinasi saham tersebut, maka kita bisa meminimalkan resiko dengan tetap mempertahankan besaran return yang didapatkan.
Lalu ada diversifikasi internasional. Definisi diversifikasi internasional menurut Rusdi Hidayat N pada bukunya tahun 2017 pada halaman 201 dibagi menjadi dua berdasarkan sudut pandangnya, yaitu berdasarkan sudut pandang investor, di mana diversifikasi internasional ini adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan cara menciptakan suatu portofolio investasi yang mencakup beragam instrumen keuangan yang investasinya dilaksanakan di berbagai negara yang berbeda, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu portofolio yang terbaik yang menjanjikan keuntungan yang baik juga. Lalu yang kedua ini ada berdasarkan sudut pandang perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa, di mana diversifikasi internasional merupakan suatu upaya pengganti yang profitable dalam soal menghimpun anggaran untuk kegiatan operasional perusahaan dengan cara listing di bursa-bursa dunia. Lalu dalam diversifikasi portofolio terdapat dua prinsip, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada diversifikasi random. Ialah keanekaragaman secara acak pada beragam macam kekayaan pada suatu portofolio tanpa melihat kualitas dan relasi antar kekayaan. Lalu yang kedua, diversifikasi Markowitz. Ialah pembuatan portofolio dengan memikirkan kovarian dan koefisien hubungan negatif antar kekayaan guna menurunkan atau meminimalisir risiko portofolio. Lalu selanjutnya ada manfaat dan risiko diversifikasi internasional. Yang pertama ini ada manfaat di mana diversifikasi internasional bisa berguna jika nilai profit yang diinginkan oleh investor ditentukan oleh risiko sistematis pasar dalam negeri. Menurut Setiawan pada bukunya tahun 2022 pada halaman yang ke-25. Dengan melakukan diversifikasi saham, maka dapat memberikan manfaat atau profit yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan melakukan investasi di satu jenis pasar saja. Lalu ada risikonya, yaitu dalam melakukan diversifikasi internasional, pasti selalu ada risiko sehingga perlu bagi para investor, terutama investor asing, yang menginvestasikan dananya di pasar modal internasional untuk selalu melihat perubahan kurs valuta asing. Terdapat dua jenis sumber risiko bagi investor asing saat menginvestasikan dana mereka. Antara lain, yang pertama perubahan harga saham dan yang kedua perubahan kurs mata uang asing. Menurut Dewi Cahyani Pangestuti pada bukunya tahun 2020 pada halaman 256. Oke, pembahasan selanjutnya ini kita masuk kepada pembahasan mengenai kasus yang mana kelompok kami ini mengambil artikel dengan judul Analisis Perbandingan Risiko Portofolio melalui Diversifikasi Domestik dan Diversifikasi Internasional. Jadi, kasus ini berdasarkan pada studi kasus pada saham-saham di Indonesia, Inggris, dan Amerika periode 2014 sampai 2015. Nah, ini ada pembahasan mengenai latar belakang masalahnya, di mana penulisnya itu menyebutkan bahwa keuntungan dalam berinvestasi merupakan hal yang diimpikan oleh setiap investor. Menyangkut hal tersebut, diperlukan adanya diversifikasi investasi yang mana berguna untuk meminimalkan risiko pada investasi yang bisa terjadi. Dan dalam hal ini itu terdapat dua cara, yaitu dengan membeli saham pada beberapa perusahaan domestik atau diversifikasi domestik, atau dengan membeli saham pada perusahaan internasional atau disebut dengan diversifikasi internasional. Dan di Indonesia sendiri, pasar modal itu bentuk diversifikasinya terdapat reksadana saham sebagai salah satu perkembangannya. Perbedaan antara bursa saham setiap negara dan adanya pertumbuhan reksadana internasional serta domestik menjadi peluang diversifikasi dalam bentuk portofolio saham bagi para investor, baik itu pada pasar modal internasional maupun domestik. Nah, ini ringkasan dari latar belakang masalah yang ditulis oleh penulis. Dan ini adalah hasil penelitiannya. Disebutkan bahwa uji statistik dengan standar deviasi menunjukkan hasil bahwa terdapat penurunan yang besar pada risiko portofolio dengan diversifikasi internasional. Dengan begitu, setiap investor itu memerlukan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam melakukan aktivitas investasi yang mana berguna untuk meminimalkan risiko. Dalam hal ini, dengan melakukan diversifikasi akan dapat menghilangkan risiko yang tidak simetris. Hal ini juga dikarenakan akan dapat mengurangi dampak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti fluktuasi pasar. Jika berbicara mengenai portofolio, terdapat teori yang mengatakan bahwa semakin besar penurunan risiko jika terdapat banyaknya jumlah saham dalam portofolio. Hal tersebut juga terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa portofolio yang di dalamnya terdapat 15 saham, tingkat risikonya itu lebih rendah dibandingkan dengan portofolio yang di dalamnya terdapat 2 saham. Oke, jadi
setelah kita membahas banyak nih tentang keputusan investasi terkait investasi portofolio internasional, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan investasi, investor itu harus mengetahui bagaimana return dan risikonya. Dengan teorinya mengenai portofolio, semakin besar jumlah penambahan saham untuk portofolio, maka semakin besar pula keuntungan dari pengurangan risiko investor ini juga dapat mengurangi risiko dengan cara membentuk suatu portofolio investasi yang mencakup berbagai instrumen keuangan yang investasinya dilakukan di berbagai negara yang berbeda, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu portofolio yang terbaik dan menjanjikan keuntungan yang baik juga. Dengan melakukan diversifikasi internasional, maka perusahaan atau investor bisa memperoleh keuntungan besar yang beragam dan kekuatan pasar yang lebih luas. Tetapi nih teman-teman, diversifikasi internasional ini akan terbatas jika hambatan untuk melakukan investasi ke luar negeri seperti regulasi, informasi, ekonomi yang membuat pasar modal dalam negeri menjadi berkelompok. Selain itu, risiko juga mungkin akan tinggi jika investor tidak melihat perubahan harga saham dan perubahan kurs mata uang. Nah, itu dia yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai keputusan investasi terkait portofolio investasi internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.